untuk melepaskan pegangannya. Ini derita yang dialami oleh beliau, sehingga dengan derita itulah beliau syahid. Jadi dengan patah tulang dan sebagainya itu parah sekali, sehingga beliau sakit. Dan ketika sakit, Abu Bakar dan Umar menjenguk, ya, setelah sekian hari sakit menjenguk. Dan Fatimah tidak mengizinkan. Kemudian juga setelah diizinkan, kemudian Fatimah alaihissalam berkata, tidakkah kalian dengar bahwa Rasulullah berkata, Fatimah bid'atum minni, man adaha faqad adani. Ana lupa susunan bahasa Arabnya. Apakah kalian tidak dengar bahwa Rasulullah mengatakan Fatimah adalah bagian dari aku, barang siapa mengganggunya berarti menggangguku, barang siapa membuat dia marah berarti membuat aku marah, barang siapa membuat dia ridho berarti membuat aku ridho. Iya, kata Abu Bakar Umar, iya kami dengar hadis itu. Katanya Fatimah, ketahuilah bahwa saya murka kepada kalian dan akan kuadukan kalian kepada ayahku nanti kelak di akhirat. Nah, ini di riwayatnya ada, kalau tidak salah malah di Bukhari ada riwayat ini. Nah, oleh karena itu jadi pembakaran aja barangkali yang tidak diriwayatkan. Jadi dari tekad membakar, kemudian pembakaran nggak ada tapi sakit ada. Nah, orang-orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan sakitnya itu karena ditinggal Nabi. Jadi karena Nabi pergi, kemudian Fatimah sedih sampai ke bawah sakit, sampai ke bawah mati. Emangnya Fatimah orang biasa apa orang mukmin? Orang muslim biasa aja disuruh sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang disuruh takwa kepada Allah, disuruh sabar. Kalau familinya mati disuruh sabar. Lah ini penghulu para wanita mukminah, penghulu para wanita mulia, bahkan mengungguli banyak laki-laki, bahkan hampir semua laki-laki, kecuali ayahnya, kecuali anak-anaknya yang a'immah itu. Yang lain-lain diungguli oleh Fatimah alaihissalam. Banyak sekali hadis-hadis menunjukkan, sampai ayat kurba itu sebenarnya ada tafsiran bahwa itu Hazrat Fatimah. Jadi qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad bahwa dalam bertabligh ini engkau tidak minta upah apapun kecuali cinta kepada kurba. Kurba itu adalah keluarga yang paling dekat, tapi sirahnya, kalimatnya itu muannas bukan muzakkar, perempuan bukan laki. Kurba, maka yaitu perempuan yang paling dekat. Siapa perempuan paling dekat? Fatimah. Tapi makna yang universalnya adalah ahlul bait memang. Tapi dalam makna batinnya itu adalah Fatimah. Memang Fatimah, mencintai Fatimah adalah mencintai ahlul bait keseluruhan. Mencintai ahlul bait keseluruhan adalah mencintai Fatimah. Gampang itu setelah kita sekarang mempelajari doa Nabi. Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi mencintai Fatimah adalah mencintai 12 imam, karena mereka rohnya satu, hakikatnya satu, yakni sampai kepada derajat itu, derajat akal awal lah, katakanlah akal pertama. Jadi di dalam riwayat ahli sunnah dikatakan bahwa sakitnya karena ditinggal ayahnya. Jadi betapa lemahnya iman Hazrat Fatimah kalau karena ditinggal ayah kemudian sakit, seakan-akan tidak rela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah lah, jangan takdir nanti dipahami salah. Hukum Allah Subhanahu wa taala bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa, setiap nyawa, setiap jiwa pasti mati. Ketika beliau menjelang wafat itu memanggil Imam Ali alaihissalam dan berwasiat, jangan sampai musuh-musuhku itu menyolati aku, jangan sampai tahu mereka bahwa aku akan mati malam ini. Jadi sudah terasa itu akan meninggal. Oleh karena itu Imam Ali pada malam itu menggali 40 kuburan yang baru untuk mengecoh mereka. Nah, ketika wafat, ya sebagaimana yang Anda ceritakan dalam kidung tadi, bahwa dimandikan dan sebagainya,
dengan peristiwa yang ada tadi. Kemudian dibawa oleh Imam Ali dengan peristiwa yang seperti tadi itu. Kadang-kadang 5 langkah Imam Ali tidak mampu melangkah lagi, terjongkok, jatuh, bangun lagi, melangkah lagi, jatuh lagi, dan seterusnya gitu sampai ke kubur. Nah, setelah dikubur, pada hari esoknya geger Madinah, khususnya Umar ini. Ayuhan nas, katanya, bintu Rasulullah meninggal, dikuburkan senyap-senyap. Bukankah itu putri Nabi? Bukankah ia punya hak atas kita untuk kita solati, untuk kita mandingi dan sebagainya? Oh, ya hanu sosial, sok sosial. Padahal yang sakit menderita karena ulah dia. Oh, katanya Umar, oleh karena itu kita gali kuburan-kuburan ini. Kita temukan mayatnya, kemudian kita solati, kemudian baru kita kuburkan lagi. Imam Ali dengar itu, dikasih tahu, ya Ali, Umar bikin itu, ngumpulin orang untuk gali kuburan. Datang Imam Ali, dipegang itu kerah, katakanlah bajunya. Umar dibanting. Umar mana berani sama. Tapi ketika menyeret Imam Ali waktu bakar rumahnya itu dengan tambang, itu dibawa ke masjid Imam Ali. Dibawa ke masjid, kemudian ditaruh pedang di lehernya sini sama Umar. Kalau ente tidak berbaiat sekarang, melanjutkan cerita yang kebakarannya, nanti kita kembali ke sini. Kalau kamu tidak baiat sekarang, ku penggal lehermu. Yang Mikdad mengatakan apa? Ya Mikdad kalau nggak salah, dia langsung hunus pedang. Ya Ali, izinkan ana bertempur sama Umar ini. Minta izin. Enggak, sarungkan lagi pedang kamu. Gitu. Katanya Mikdad, ayo ente di medan perang yang tidak pernah membunuh orang, yang selalu lari dalam peperangan, ayo perang sama ana sekarang, tanding sama ana. Sambil mengatakan yang seperti itu, dia menyarungkan pedangnya, jadi menghunus pedang gitu ya. Tapi Imam Ali tidak menjawabnya dengan pedang, karena memang disuruh Rasulullah kalau tidak dibantu oleh 40 orang minimal, maka bersabar, jangan berperang. Shallu ala Nabi. Banyaklah filsafatnya itu dibahas dalam bab mengapa Imam Ali tidak melawan. Itu perlu berapa malam untuk membicarakan itu. Ala kulli hal, karena bukan waktunya, kita bicarakan yang lain. Nah, tapi ketika masalah Hadrat Fatimah ini, Imam Ali datang, dipegangnya Umar, dibanting aja gitu, enak aja banting. Pintu Khaybar yang buka tutupnya aja perlu 12 orang. Bukanya saja loh itu ya. Untuk dorong pintu itu membuka itu 12 orang. Untuk ngangkatnya tidak cukup 40 orang untuk ngangkat. Itu sama Imam Ali hanya diangkat satu tangan. Itu tidak heran. Itu akrobat, kan kita bilang akrobat. Itu kalau bukan disuruh Allah, Imam Ali akrobat. Ingin menunjukkan kehebatannya. Padahal tidak ada yang hebat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah jelmaan dan madhar. Jangan ditafsirkan yang enggak jelmaan ini ya. Semua adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ali ketika melakukan itu pasti karena diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan inisiatif sendiri, bukan kira-kira. Jadi dalam alam syuhud itu tidak ada perkiraan, ya kira-kira anak diperintah nih oleh Allah, anak mau nyembuhin gak orang ini, ya kira-kira lah, anak perasaan hati anak tentrem. Iya, ketika setannya pergi ya tentrem. Jadi kadang-kadang tentrem itu bukan karena ilham dari Allah, karena memang setannya, ya supaya kamu nanti jadi Tuhan kecil lah di dunia ini, disembah orang, yakni dihormati orang, ya kami kasih AC hatinya, nah, supaya dingin. Makanya dia merasa mendapatkan utusan, menjadi utusan dari Allah. Banyak dukun-dukun di sini, Sunni, Syiah ada yang dukun. Dikiranya Syiah nyembuhin orang, nyembuhin kekufuran, nyembuhin cinta dunia, itu Syiah. Nyembuhin cinta dunia dengan segala aspeknya, kehormatan, penghormatan, jabatan, tapi hati ya, bukan tangan. Tangan boleh memiliki tapi hati enggak boleh memiliki. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli. Nah, ketika dibanting oleh Imam Ali, Imam Ali langsung menghunus pedang dan berkata kepada Umar, "Ya Umar, kalau engkau lakukan penggalian kubur, sebelum kau sentuh kuburan akan kubelah kau jadi dua."
karena Rasulullah tidak berkata tentang hal ini. Jadi ada tambahannya. Jadi Rasulullah katakanlah memberi kebebasan, sekalipun tidak memberi kebebasan, yaitu yang diambil oleh Rasulullah pasti keputusannya, karena maksum sama ya, Rasulullah maksum, Imam Ali maksum, jadi putusannya satu. Jadi cuma untuk mengingatkan kepada Umar bahwa Rasulullah katakanlah kalau tidak mengatakan hal ini, jadi mengatakan sabar dalam hal ini maksudnya. Kalau dalam khilafah kan disuruh sabar kalau tidak dibantu 40 orang. Tapi dalam hal ini, jadi selain khilafah, ente main-main akan kubulah kau jadi dua. Umar pinternya licik ya nih. Mengatakan ya apa kalau orang-orang ini semua menggali kuburan? Jadi orang semadinah itu, ya apa kalau semua ini menggali kuburan? Kata Imam Ali, akan kuperangi semua. Mundur itu orang. Dan Imam Ali waktu itu pakai serban merah. Selalunya kalau serban merah dipakai Imam Ali itu perangnya dahsyat. Jadi katakanlah musuhnya itu berapa kali lipat. Nah, gitu. Yang dahsyat-dahsyat, yang tekniknya canggih juga, orangnya yang kuat-kuat juga, itu biasanya Imam Ali pakai serban merah. Loh itu waktu itu pakai serban merah, orang sudah pakai ngelihat serbannya aja sudah takut, karena itu lambangnya betul-betul akan memerangi seluruh Madinah dengan sendirian dan dibantu oleh 4-5 orang saja. Ya itu takut mereka waktu Imam Ali datang ke pekuburan baru itu, orang semua memisahkan diri, memberi jalan kepada Imam Ali. Kena senggol aja mungkin bisa kepental berapa itu. Pernah kan dalam satu riwayat di dalam sejarah dikatakan Imam Ali akan dibunuh ketika sholat oleh orang tertentu lah. Kemudian dan diutusnya satu orang Al-Gojo lah katakanlah ya, yang jago juga. Imam Ali tahu dan tidak terlaksana itu. Ketika selesai sholat dipegang oleh Imam Ali dengan 2 jari bahunya. Ente kan yang disuruh membunuh, nah coba ente berdiri. Tidak mampu berdiri, hanya dipegang dengan 2 jari aja, tidak mampu. Nah itu pun tidak ada apa-apanya. Ali itu bukan itu. Jadi dunia kalau mau dihancurkan, dunia itu namanya khalifatullah. Allah sendiri mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah, tahu maknanya khalifah? yakni wakil Allah. Wakil Allah yakni tahu. Jadi seluruh malaikat itu mengabdi kepada wakil Allah itu. Jadi wakil Allah yakni apa, seluruh pekerjaan Allah, istilahnya semua itu melalui istilahnya khalifah ini. Jadi kalau malaikat bertanggung jawab kepada Allah itu birokratnya katakanlah, atau ialah pengurusnya adalah khalifah ini. Nah, khalifah, rajanya khalifah siapa? Rasulullah dan Ahlul Bait. Banyak khalifah tapi derajatnya mungkin di bawah dan sebagainya. Tapi khalifahnya khalifah adalah Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Nah, kemudian bagaimana kalau orang-orang ini kata Umar menggali semua? Mereka akan kuperangi semua. Enggak jadi itu. Ditakut semua. Nah, dengan demikian maka kuburan itu, kuburan Hazrat mungkin di salah satu 40 itu, atau justru mungkin di tempat lain, kita juga nggak tahu. Nah, terus kenapa Fatimah alaihissalam sedemikian rupa marahnya dan sebagainya atau dendamnya? Itu bukan dendam anak-anak, itu bukan murka anak-anak, itu murka Tuhan. Jadi kalau tidak ingin kuburannya diketahui, itu bukan karena lampiasan hawa nafsu, tidak, tapi itu pendidikan buat sejarah, bahwa sejarah di masa datang supaya menanyakan. Jadi a'immah atau Hazrat Fatimah itu tahu bahwa akan terjadi penyelewengan sejarah, pemalsuan sejarah dan sebagainya, sehingga akan terjadi banyak hal sehingga tidak umat di masa datang, umat muslimin masa datang tidak akan tahu sejarah yang hakiki. Nah, mudah-mudahan maksud Hazrat itu kurang lebih demikian. Dengan tidak adanya kuburan itu, orang bertanya kan, paling tidak, ini putri Nabi kesohor hadis-hadisnya, ilmunya, pujian Nabi banyak, kok kuburannya nggak ada? Mestinya tanya kan gitu. Tapi dasar ya memang sudah lagi masyarakat tidak mau bertanya ya, sampai sekarang, baru sekarang ini berapa abad kita tidak mendengar itu.
Baru setelah revolusi di Iran dan sebagainya, kita tahu Syiah, kita tahu semua, baru kita tanya, iya kenapa kok tidak ada? Peristiwa apa gerangan yang terjadi di masa itu? Apa gerangan yang ingin dilukiskan oleh Hazrat Fatimah alaihissalam yang terjadi menjelang atau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian maka kuburan itu sampai sekarang tidak ada, sampai ada seorang ulama yang berpuasa kalau nggak salah tiap hari berpuasa untuk mengetahui kuburan Hazrat Fatimah. Tapi Hazrat Fatimah datang dalam mimpi mengatakan bahwa kuburanku masih maslahat untuk tidak diketahui siapapun, dan kalau ente ingin ziarah kepadaku, ziarahlah kepada putriku yang namanya Fatimah Maksumah yang dikubur di Qum. Nah, makanya Qum salah satu keturunan Nabi Dzurriyah yang makomnya tinggi, yaitu adik Imam Ali Ar-Ridha, imam ke-8, putri dari imam ke-7 Imam Musa Al-Kazim alaihi wassalam jami'an. Itu dikubur di Qum, namanya Fatimah Maksumah, dan terkenal atau dipanggil Bibi juga. Bibi bukan bahasa Indonesia ya, Bibi bahasa Parsi. Nah, itu kehormatan untuk putri, katakanlah tuan putri gitu ya. Kalau bibi di sini artinya saudarinya ibu, kira-kira gitu ya. Banyak juga memberikan karomat, tapi bukan karomat yang kayak tadi akrobat itu ya. Jadi kadang-kadang orang buta bisa melihat, orang bisu bisa bicara. Saya pernah berziarah suatu kali, itu orang bisu bisa berbicara, tapi langsung diamankan tuh biasanya. Kalau enggak orang tabarruk, bajunya dirobekin untuk tabarruk, untuk dijadikan semacam ajimat gitulah. Karena diyakini bahwa orang yang mendapat syafaat di kuburan aulia itu tandanya katakanlah dapat sentuhan gitu. Jadi apa yang berhubungan dengannya itu menjadi bertabarruk gitu, mengandung tabarruk, bajunya dan sebagainya. Shallu ala nabi. Nah, dikatakan bahwa kalau ente ingin berziarah, engkau ingin berziarah, maka ziarahlah kepada putriku yang dikubur di Fatimah, yang dikubur di Qum, namanya Fatimah Maksumah. Demikianlah kira-kira ya yang ingin Ana sampaikan untuk memberikan gambaran global. Mudah-mudahan yang sudah dengar ya mengingatkan lagi, yang belum dengar syukur juga sebagai satu informasi. Tapi saya tidak berbicara dengan sandaran-sandaran, karena memang kita adakan secara persaudaraan. Tapi kalau nanti secara ilmiah, hadisnya di mana, fulan di mana, segala macam, itu ada babnya tersendiri. Itu babnya katakanlah kalau seminar atau diskusi dengan ahli sunnah wal jamaah itu tinggal cari halamannya, bukunya itu gampang biasanya. Cuman karena kita sudah Syiah dan kita percaya terhadap riwayat Syiah, jadi sekalipun tidak dikuatkan dengan riwayat Sunni tidak ada masalah gitu. Tapi dikuatkan juga dengan Sunni dan sebagainya ya. Nah, dalam beberapa hal. Nah, kira-kira itu yang dapat Ana sampaikan malam ini. Semoga Ana nyampaikan ini dan antum yang antum dengarkan itu, dengan perbuatan ini semoga kita dimasukkan dalam buku Imam Zaman alaihissalam sebagai syiahnya, sekalipun yang terendah tidak apa-apa, yang penting syiahnya deh. Tapi mudah-mudahan juga tidak terlalu bawah, sehingga kita paling tidak berhak mendapat syafaatnya, petunjuknya dan sebagainya. Dan kita persembahkan majlis ini untuk beliau. Kita tutup dengan sedikit kidung dan kita bermaktam bersama nantinya. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala sallallahu alaihi ya sayyidati ya maulati. Kami hadiahkan padamu majlis ini,
Duhai Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, ya sayyidati, terimalah majlis ini, sehingga kami berhak mendapatkan syafaatmu di dunia dan di akhirat nanti. Janganlah kau laporkan pada ayahmu bahwa kami membencimu, bahwa kami memusuhimu, sekalipun mungkin dalam makna lain kami memusuhimu, karena yang tidak mengamalkan ajaranmu sementara mendakwa sebagai pengikutmu itu sebenarnya memusuhimu. Ada seorang yang ingin berziarah ke Imam Ridha alaihi salam, imam yang ke-8 di Mashhad. Di halaman ia melihat perempuan cantik dan tersenyum kepadanya. Lalu ia berziarah ke Imam Ridha dan pulang tidur. Dalam tidurnya ia memimpikan Imam Ridha. Tapi apa yang ia lihat mengagetkan dirinya, karena dalam mimpi itu ia mendekati Imam Ridha dan memukul badan Imam Ridha. Sebenarnya orang yang mencintai Rasulullah dan Ahlul Bait, apalagi mengatasnamakan syiah mereka ketika melakukan maksiat, sebenarnya menyakiti mereka. Ya Fatimah, jangan hitung kami karena kelemahan itu sebagai musuhmu, karena tak ada maksud di hati memusuhi dan membencimu. Ya Sayyidati, ya bintu Rasulillah, maafkanlah kekurangan majlis ini, maafkanlah kekurangan cinta ini. Ya Sayyidati, terimalah dan sampaikanlah salam kami pada ayahmu, pada alimu, dan pada imam zaman putramu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita akan bermaktam. Bait syair yang antum mesti hafal adalah yang di papan tulis. Fatimatu Zahra bintu Rasulillah, hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Coba dulu ya lagunya. Tepukannya yang tidak bisa melihat saya dan menepuk dada, tanda duka. Lagunya dulu coba ya. Jangan ikut dulu, nanti setelah saya baru antum. Fatimatu Zahra bintu Rasulillah, hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Fatimatu Zahra bintu Rasulillah, hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Dan terus pukulannya terus, gantian lagunya. Fatimatu Zahra bintu Rasulillah, hidupmu
hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Fatimah bintu Rasulillah, hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Fatimah Zahra bintu Rasulillah, Fatimah Zahra bintu Rasulillah, hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Fatimah dua kali ya. Bintu Rasulillah, Fatimah bintu Rasulillah, hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Ketika kau datang, bumi semakin terang, karena kau datang dari alam tayangan. Enggaklah, nanti disuruh. Ketika kau datang, bumi semakin terang, karena kau datang dari alam kayangan. Kau pujaan kami, kau ikutan kami, wahai bintu Nabi, hidupmu tersiksa. Fatimah Zahra bintu Rasulillah, Fatimah Zahra Ahsan Rasulillah, hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Terang cahayamu menghibur hati Nabi yang hanya sendiri bersama Maula Ali. Karena yang kan warisi bisikan ilahi, tak boleh sendiri, tak boleh sendiri. Kau pujaan kami, kau ikutan kami, wahai bintu Nabi, hidupmu tersiksa. Fatimah Zahra bintu Rasulillah, Fatimah Zahra bintu Rasulillah, hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Kini lengkaplah sudah pewaris ilmu Nabi, karena Maula Ali tak lagi sendiri, siap menyinari seluruh alam ini. Namun apa daya, setelah Nabi pergi, engkau dikhianati, ditinggal sendiri. Seakan mereka menjadi nabi-nabi, tinggalkan pewaris ilmu afdalnya Nabi. Engkau tinggalkan pewaris ilmu afdalnya Nabi. Engkau dikhianati,
tak lagi dihargai. Engkau dikhianati di samping Maula Ali. Fatimah Zahra bintu Rasulillah, Fatimah Zahra bintu Rasulillah. Hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Luapan lidah api menjilat rumahmu, keluar dari hati sang umat ayahmu. Api pun membakar sampai ke suaramu yang kau teriakkan dari balik pintumu. Seakan mereka tak lagi takut neraka. Engkau dikhianati, ditinggal sendiri. Engkau dikhianati di samping Maula Ali. Fatimah Zahra bintu Rasulillah, Fatimah Zahra bintu Rasulillah. Hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Derita terukir dengan paku pintumu yang menancap dalam ke dadamu barakmu. Patahkan tulang rusuk dan seisi hatimu, karena kau bela imam dan suamimu. Engkau dikhianati, ditinggal sendiri. Engkau dikhianati di samping Maula Ali. Fatimah bintu Rasulillah, Fatimah bintu Rasulillah. Hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Ya Ali, tebasan sarung pedang, lepaskan peganganmu untuk mempertahankan sang imam dan suamimu. Ya Ali, kini tinggal tangisan menjadi temanmu, karena tak sanggup lagi membela imammu. Di dekat anak-anakmu lanjutkan misi sucimu. Engkau dikhianati, ditinggal sendiri. Engkau dikhianati di samping Maula Ali. Fatimah bintu Rasulillah, Fatimah Zahra bintu Rasulillah. Hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Kini engkau susul sang Nabi ayahmu, dihantarkan oleh sang Ali imammu. Ia sering terjatuh, tak kuasa membawamu, apalagi taburkan tanah ke tubuhmu. Kini tinggal sendiri bersama anak-anakmu. Engkau dikhianati,
tak lagi dihargai. Engkau dikhianati di samping Maula Ali. Fatimatul Zahra bintu Rasulillah, Fatimatul Zahra bintu Rasulillah. Hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Dunia jadi hitam karena deritamu. Dunia jadi arang bersama pintumu. Semua jadi hitam karena kesyahidanmu. Engkau dikhianati, tak lagi dihargai. Engkau dikhianati di samping Maula Ali. Fatimatul Zahra bintu Rasulillah, Fatimatul Zahra bintu Rasulillah. Hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Tiadanya kuburmu tanda kemurkaanmu, karena kau wasiati sang Ali imammu untuk tak disolati dan dikubur musuhmu. Hingga 40 nisan bertuliskan namamu. Namun apa daya, semua tak dipahami oleh umat Nabi, bahkan cucumu sendiri. Oleh umat Nabi, bahkan cucumu sendiri. Fatimatul Zahra bintu Rasulillah, Fatimatul Zahra bintu Rasulillah. Hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Fatimatul Zahra bintu Rasulillah, Fatimatul Zahra bintu Rasulillah. Hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Fatimatul Zahra bintu Rasulillah, Fatimatul Zahra bintu Rasulillah. Hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Fatimatul Zahra bintu Rasulillah, Fatimatul Zahra bintu Rasulillah. Hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. Fatimatul Zahra bintu Rasulillah, Fatimatul Zahra bintu Rasulillah. Hidupmu tersiksa, hidupmu tersiksa. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Salawat. Kita tutup dengan doa. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Nabi.
Ilahi ya Tuhan kami, bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ya Tuhan kami, kami tidak mampu untuk melangkah sebagaimana Rasul-Mu dan Ahlul Bait Rasul-Mu melangkah, tapi setidaknya kami ingin menyusul mereka walau dari belakang yang jauh. Ya Allah ya Tuhan kami mencintai mereka, kami akan meniru langkah-langkah mereka, kami akan mengamalkan ajaran-ajaran-Mu yang telah Engkau ajarkan melalui mereka, dan Engkau angkat mereka sebagai contoh buat kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kekurangan-kekurangan kami dalam langkah-langkah itu, dan tetapkanlah langkah-langkah kami yang telah Engkau benarkan itu, sehingga kami mati dalam jalan-Mu melalui jalan mereka itu, karena Engkau telah perintahkan kami untuk mengikuti mereka itu. Ya Allah, terimalah kami perbuat amal-amal yang sedikit ini, dan ampunkanlah dosa kami yang banyak itu. Amin ya rabbal alamin. Bijudika wa karamik wa bi Muhammadin wa alihi tahirin salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.